Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Dian TW. Kali ini di segmen sharing informasi bersama dengan saya, kita akan membahas kasus yang masih sangat-sangat hot. Seperti itu. Kasus apa yang dimaksud? Tonton videonya sampai selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay di nonton video ini. Tolong tonton sampai habis ya. Kali ini sharing informasi mengenai hal yang masih hot itu adalah masih terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Huta Barat, Joshua Huta Barat, dengan tersangka utamanya ini Ferdy Sambo, sang Jenderal 2, dan sang eksekutor itu sang Barada, namanya Richard Eliezer. Hal yang menarik yang aku soroti ya, aku beberapa kali nonton video tentang Eliezer ini, dari yang Rossi, dari video-video berita-berita persidangannya yang full yang 2 jam, kemudian yang pertanyaan jaksa, itu tuh ada hal yang menarik yang aku soroti kayak gitu ya. Satu, yang aku tangkap ini seolah-olah memang yang mau kami hitamkan di kasus pembunuhan Brigadir J itu dari awal itu memang si Eliezer dari Magelang. Itu hal-hal yang menurutku kayak janggal. Pertama, yang pertama kali itu yang bikin janggal itu adalah Eliezer ini pertama kali ketika di Magelang itu dihubungi langsung oleh Bu Pece. Biasanya itu kan yang ajudan senior. Jadi gini teman-teman, waktu itu kan Eliezer sama Ricky Rizal ini itu masih di luar gitu, ada urusan terkait anaknya gitu yang sekolah. Jadi tuh mereka itu masih mau ketemu dulu dengan gurunya si anaknya. Waktu itu masih di alun-alun kalau tidak salah, di alun-alun Magelang itu. Nah, mereka berdua ini masih menungguin sang guru ini yang masih sholat gitu. Mau ketemu gurunya masih sholat, jadi ditungguin dulu. Terus tiba-tiba itu Eliezer yang ditelepon sama Bu Pece gitu, kan kaget ya Eliezer. Kenapa saya nih yang ditelepon seperti itu? Padahal ada yang senior kan, Ricky. Terus makanya itu waktu ditelepon, Ricky bilang ke Eliezer bilang ke Ricky, Bang, ini ibu telepon saya nih. Maksudnya dia mau gimana nih, mau saya yang angkat atau di rumah yang angkat? Tapi nelfonnya ke HP ku gitu kan. Dia udah diangkat. Oh, dia kamu angkat aja gitu. Dia diangkat lah gitu. Terus sambil nangis-nangis ini Bu PC. Seolah-olah sambil kayak nangis-nangis gitu. Kalian di mana? Pulang sekarang gitu. Udah pulang langsung mereka berdua lari gitu. Terus yang kedua, yang aku tangkap seolah-olah Eliezer ini itu dari Magelang sampai ke mana-mana, ke Jakarta itu ya, ke lokasi Saguling atau kalau nggak salah itu. Pokoknya sampai Jakarta itu, dia itu masih kondisi lapar. Nah, yang aku nih, ini aku pribadi ya, seseorang ketika kondisi lapar, itu ketika disuruh itu dia pasti akan pusing sendiri dan akan susah untuk berpikir yang jernih. Jadi seolah-olah kalau dari aku pribadi itu Eliezer ini pertama sudah mau memang dijadikan target kami hitam. Kedua, secara psikologis perutnya yang lapar itu seolah-olah dibuatlah supaya apapun yang menjadi perintah itu akan diterima mentah-mentah gitu. Satu karena lapar, dua takut. Itu adalah kondisi yang menekan psikologis sekali gitu. Jadi menurutku memang Eliezer secara psikologis dia dibuat berantakan dulu gitu loh. Dibuat berantakan. Jadi ketika mendapat perintah yang ibaratnya jahat pun seperti ini ya, dia itu kacau gitu kan. Di persidangan juga Eliezer ini menyebutkan, saya bingung, saya takut, ibarat bumi dan langit. Dia jenderal bintang 2, saya cuma Barada gitu, pangkat terendah di Tamtama, dia bilang begitu. Nah, dari segi tingginya jarak pangkat itu, kemudian lapar, mempengaruhi psikologis, ketakutan yang mencekam, itu pasti membuat dia super duper takut dan super duper bingung. Itulah yang dimanfaatkan oleh Pak Ferdy Sambo ini untuk menyuruh si Barada ini supaya menjadi eksekutor yang aman. Dan kemudian dia bilang Pak Sambo, menurutnya dia ini orang akan menjadikan kasus ini aman. Sayangnya keluarga Joshua bertindak lain gitu.
Kalau misalnya keluarga Joshua ini tidak berbicara, pasti ini sang barada baru ini, barada Eliezer ini, pasti dia yang akan dikambing hitamkan dan pasti dia yang akan makin tersiksa. Kalau dia mau bicara jujur, bagaimana dia mau bicara jujur di penyidikan? Sedangkan ada pangkatnya, ada sang jenderal, dia masih sangat-sangat berkuasa gitu. Untungnya, alhamdulillahnya keluarga dari Joshua ini itu berbicara di publik, speak up. Kemudian sehingga si Barada Eliezer ini juga kalau misalnya mau jujur pun, alhamdulillah ada jalannya seperti itu. Kemudian yang hal lainnya yang diungkap di sini, Eliezer mengungkapkan bahwa sebenarnya Ricky Rizal ini itu perjalanan dari Magelang ke Jakarta itu sudah ada niatan. Kalau seperti itu, menurutku perencanaan pembunuhannya ini berarti memang sudah dari Magelang. Antara mereka ini kecuali Eliezer, seperti itu. Pak Ferdi Sambo, Pak FS, Bu Pece, Ricky Rizal, RR, Kuat Ma'ruf. Menurutku mereka berempat ini tuh sudah kong kali kong di Magelang, seperti itu. Untuk Eliezer aja jadi kambing hitam eksekutor Joshua. Nah, kemudian yang selanjutnya, hal yang membuat aku sangat-sangat sedih gitu ya, manusiawi sekali gitu loh. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kemudian dia merasa takut gitu. Aku ini mau berbuat dosa. Manusia yang normal itu tuh seperti Eliezer ini, dia takut gitu, berdoa kepada Tuhan menurut agama dia, ya Allah, ya Tuhan, jadi semoga aja Pak FS itu gak jadi gitu, pembunuhan itu gak jadi gitu. Gimana supaya itu Bang Yus itu masih tetap hidup dan aku tidak jadi pembunuh gitu. Itu wajar sekali, manusiawi sekali gitu. Kalau misalnya dia orang yang dalam tanda kutip dia sakit jiwa, dia pasti akan oh Yus oke-oke aja gitu. Tapi ini dia masih manusia yang baik menurut saya. Waktu di persidangan, Eliezer ini tuh menceritakan kisahnya, menceritakan kejadian sebenarnya sambil menangis gitu. Dia berdoa 2 kali gitu sebelum ketika sudah dikasih tahu, kemudian sebelum eksekusi, dia berdoa kepada Tuhan. Alhamdulillahnya Tuhan kasih jalan melalui keluarga Joshua yang berani speak up. Kemudian, Masya Allah. Terus kemudian ketika dia menerangkan, dia sambil menangis, sambil menahan tangis, itu menurutku tuh dia tulus menyampaikannya seperti itu. Di kasus ini tuh benar-benar dia yang dikambing hitamkan. Dari segi emosionalnya dia, dari segi laparnya itu akan mempengaruhi ke emosionalnya juga. Dari segi dia yang pangkatnya paling rendah itu juga dia dimanfaatkan oleh Pak FS sehingga mau menuruti perintah Pak FS kala itu. Itu sungguh-sungguh hal yang membuat menurut aku itu adalah hal yang paling keji yang dilakukan oleh pimpinan gitu. Dia tahu memanfaatkan orang kecil, bawahan yang paling rendah, dia memanfaatkan jabatan, dia memanfaatkan psikologis, dia memanfaatkan apapun, hal-hal kecil dia manfaatkan seperti itu. Dan aku mungkin saja hal ini tidak hanya terjadi di kepolisian seperti itu. Mungkin di tempat-tempat lain juga ada dan pasti teman-teman juga bukan pasti. Mungkin dari teman-teman ada juga ya pernah merasakan di lain kasus di mana pimpinan dia memanfaatkan bawahannya paling rendah untuk mendapatkan keinginannya dia dan mengkambing hitamkan si bawahannya ini seperti itu. Semoga kita semuanya yang nonton video ini dijauhkan dari pimpinan yang seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian hal yang menarik selanjutnya yang diinformasikan oleh Eliezer itu memang pernah ada perempuan di rumah dinas Pak Sambo dan dia mengatakan Eliezer mengatakan sejak saat itulah Bapak jarang ke rumah yang ada ibu gitu. Nah, dugaan yang berawal-awal kasus ini muncul adalah perselingkuhannya Pak FS kemudian membuat Bu PC ini jadi kayak cari pelampiasan ke akhirnya ke Joshua. Nah, itu aku nggak tahu, belum terbukti. Tapi dari yang disampaikan oleh Eliezer ini bahwa memang ada perempuan yang sempat menangis dan waktu itu kok ya ketemu sama si Eliezer ini, alhamdulillahnya itu makanya bisa terkuak. Itu masih misteri juga. Siapa perempuan ini? Siapa namanya? Apa motifnya di rumah itu menangis? Kenapa? Itu masih belum tahu juga. Kemudian terkait Kuat Ma'ruf, ternyata Kuat Ma'ruf ini itu dia yang waktu mau eksekusi
Ini mereka semua dikumpulkan di rumah eksekusi itu. Ternyata kuat Ma'ruf yang tarik. Kemudian sampai hampir besok jongkok gitu, si Joshua-nya, ada apa nih? Terus habis itu Pak Ferdi Sambo-nya, ngapain pakai Pak? Ferdi Sambo langsung suruh Eliezer, tembak. Otomatis seperti itu, orang lapar, orang bingung, orang kacau, disuruh seperti itu langsung otomatis. Itu adalah psikologis yang dipermainkan kalau menurut saya, seperti itu. Jadi memanfaatkan manusia secara emosinya, secara psikologisnya, dari kan lapar, capek, bingung, sehingga ketika mendapat perintah yang jahat pun serba kebingungan seperti itu, langsung dar gitu. Dan juga disampaikan oleh Eliezer ini, aku nggak tahu tembakanku tuh kena apa kemana, pokoknya ketika disuruh itu kayak langsung otomatis dar gitu. Dia menyampaikan 3-4 kali. Kemudian dia yakin sekali bahwa tembakan yang terakhir, ketika Eliezer ini tuh masih menembak, itu hanya terdengar suara orang kesakitan lah pasti kan, gitu kan, tembak. Kemudian ketika dar terakhir ini ditembakkan oleh Pak Sambo, langsung taksak, sudah tidak ada suara lagi itu Joshua. Seperti itu. Yang menurutku di sini, kita sama-sama sebisa mungkin tetap mengikuti kasus ini, mengawal kasus ini, supaya apa? Supaya kasus kejahatan seperti ini itu diminimalisir terulang. Semakin seru kasus ini untuk dikawal. Seperti itu teman-teman. Supaya orang-orang yang mempunyai jabatan ini itu, mereka akan melihat, kasus Sambo ini dia bisa menjatuhkan saya walaupun saya sudah jenderal 2. Jadi mereka akan lebih akan lebih mawas diri, akan lebih hati-hati untuk melakukan kejahatan yang mungkin serupa, atau mungkin jenderal-jenderal lainnya pernah melakukan, tapi dengan adanya kasus ini mereka akan lebih meminimalisir. Amin. Semoga kejahatan terhadap rakyat kecil dan penginjak-injakan karena adanya perbedaan jabatan yang terlalu jauh, itu langit dan bumi kata Eliezer, itu semakin sedikit. Seperti itu. Dan keadilan semoga bisa ditegakkan oleh Bapak Hakim. Kami sebagai masyarakat Indonesia, saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia ingin sekali mengetahui dan pelaku-pelaku yang memang keji ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Seperti itu. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Brigadir Joshua. Saya turut bangga kepada Eliezer karena dia berani berkata jujur akhirnya. Seperti itu. Karirnya dia di Polri semoga bisa lebih baik walaupun akan mendapat hukuman terlebih dahulu. Seperti itu sharing informasi dari saya pagi ini. Maafkan bila saya terlihat emosi pagi ini. Astagfirullahaladzim. Di hari Minggu yang cerah ini, teman-teman semuanya, semoga hidupnya makin berkah, amin. Semoga makin bahagia, segala usahanya makin lancar, dan kita dijauhkan dari oknum seperti FSFS ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Please like, komen apa aja. Mau kritik, mau saran, atau mau informasi apa selanjutnya yang untuk disampaikan, atau mungkin ada perbaikan dari informasi yang saya sampaikan, tulis kalian di kolom komentar ya. Share video ini ke semua media sosial kalian supaya informasi yang saya sampaikan sampai ke mereka semuanya. Dan please subscribe supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video informasi selanjutnya maupun video tentang apapun lainnya. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.